Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menyimpulkan sebuah materi dari YouTube channel Ibu Fenty Inayati. Nah, sebelum kami menyampaikan materi, di sini kami terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Nah, yang pertama ada saya sendiri, nama saya Juliana Fajriah. Halo, perkenalkan teman-teman semua, saya Santika dari kelompok 2. Nama saya Siti Robiah dari kelompok 2. Ya, perkenalkan nama saya Yulianti Rahmawati dari kelompok 2. Baik teman-teman semuanya, tadi kami sudah selesai memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Sekarang kita masuk ke mereview materi, yaitu tentang penilaian Materi yang telah disampaikan dalam pembelajaran tematik, yaitu mengenai penilaian autentik. Nah, kawan-kawan perlu ketahui, penilaian autentik adalah penilaian hasil capaian siswa dalam kompetensi. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui ya mengenai pengertian penilaian autentik. Nah, sekarang dalam penilaian autentik itu ada pendekatan. Nah, pendekatannya itu ada 3. Yang pertama pendekatan assessment of learning, yang kedua pendekatan assessment for learning, dan yang ketiga assessment as learning. Nah, adapun untuk pendekatan yang pertama yaitu assessment of learning, yaitu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran, seperti contohnya itu sekolah mengadakan UAS, PTS, terusnya itu UN dan USBN. Adapun untuk assessment for learning yaitu penilaian yang dilakukan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Misalkan guru memberikan kuis ketika pembelajaran sedang berlangsung, terus tes tulis, atau juga presentasi, juga memberikan tugas proyek seperti itu. Terus yang ketiga ada assessment as learning, yaitu penilaian sebagai bentuk dari pembelajarannya. Penilaian ini itu biasanya melibatkan siswa itu sendiri, yaitu berupa penilaian self assessment. Lalu untuk berikutnya ada proporsi pendekatan penilaian. Nah, pada proporsi pendekatan penilaian ini yang harus lebih diutamakan atau lebih banyak digunakan yaitu assessment for learning dan assessment as learning. Nah, sekarang menuju jenis-jenis Nah, untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis penilaian autentik. Jenis penilaian autentik sendiri itu ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penilaian sikap. Penilaian sikap sendiri itu yaitu kegiatan untuk melakukan penilaian yang biasanya yang ditilainya itu seperti sikap atau sikap sosial, sikap spiritual yang dilakukan oleh guru BK atau guru kelasnya sendiri. Lanjut ke yang kedua yaitu penilaian pengetahuan, di mana di dalam penilaian pengetahuan ada yang dititik beratkan, yaitu pengetahuan faktual, kemudian pengetahuan konseptual, dan pengetahuan prosedural. Nah, di mana dalam penilaian pengetahuan ini lebih menekankan kepada high order thinking skill, artinya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, adapun untuk teknik penilaiannya mungkin ada 3. Yang pertama ada tes tulis, kemudian ada tes lisan, dan juga penugasan. Kemudian yang terakhir adalah tentang penilaian keterampilan, di mana dari hasil pengetahuan tersebut siswa dituntut untuk mampu menerapkan ke dalam bentuk hasil suatu produk atau proyek, kemudian portofolio ataupun berupa praktek. Nah, kemudian ada juga KKM, yang mana KKM ini adalah kriteria ketuntasan minimum. Artinya setiap mata pelajaran memiliki nilai minimum yang harus dilampaui oleh siswa. Contohnya seperti misal di bawah 75, siswa tersebut mendapatkan predikat D. Kemudian dari 75 sampai 83 predikatnya C, kemudian dari 83 sampai 92 itu predikatnya B, dan dari 92 sampai 100 itu predikatnya A.
Baik teman-teman semuanya, itulah tadi sekilas tentang review tentang penilaian otentik dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf apabila dari cara penyampaian kami kurang jelas. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.